cari untuk mendukung penyelesaian makalah. Oh iya, buat makalah. Nah, siapa yang biasanya kalau dalam sehari? Iya. Lalu kebutuhan informasinya itu seperti apa ya? Kalau itu sih, kalau aku dari ChatGPT, Perplexity AI, Claude AI, terus Best GPT. Kalau aku bertanya soal kesulitannya tadi, ada beberapa yang di luar investasi yang dicari. Jurnal. Nanti aku mau kasih unlock gitu ya, kalian bisa search di lingkungan kalian, itu nanti gimana cara kita berempat dari Prodi Perpustakaan Digital Offering B. Di sini kami akan melakukan sosialisasi kepada kalian tentang kebutuhan informasi mata kuliah literasi informasi. Jadi kemarin kan kita udah mengidentifikasi kalian mengenai kebutuhan informasi kalian. Nah, ini sekarang kita mau memecahkan masalah kebutuhan informasi yang udah kita identifikasi kemarin. Jadi ini kayak implementasinya. Yang perkenalkan nama saya Nafila. Saya Siti Malah, saya Nafila, dan itu Cynthia. Langsung aja ya. Jadi di sini saya akan melakukan pengantar terlebih dahulu, yaitu pengenalan materi tentang literasi informasi itu apa sih? Jadi literasi informasi itu yang pertama dari kata literasi. Literasi itu istilah yang merujuk kepada seperangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi intinya tuh literasi itu tidak hanya membaca, tapi kita juga beraktivitas tentang bacaan yang kita baca. Kemudian informasi itu merupakan hasil dari pengolahan data sehingga menjadi bentuk yang penting bagi penerimanya dan mempunyai gunaan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang dapat dirasakan. Akibatnya secara langsung saat itu juga atau secara tidak langsung pada saat mendatang. Nah, literasi informasi itu apa? Yaitu seperangkat kemampuan yang dibutuhkan seseorang untuk mengenali saat informasi dibutuhkan dan kemampuan untuk menempatkan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi tersebut secara efektif. Jadi literasi informasi itu seperti kita tidak hanya membaca, tapi kita juga dalam mencari informasi itu kita telah terlebih dahulu apakah informasi tersebut sudah jelas relevan sebelumnya, terus pilihannya juga. Dan di dalam literasi informasi itu ada 8 model, yaitu yang pertama ada Pathways to Knowledge, yang kedua Colorado, Info Dialog, kemudian Empowering A, The Big Six, Blue Seven Phase, MCQC, dan yang terakhir yang hari ini kita akan melakukan implementasi yaitu menggunakan model Disabilitas. Itu yang ada implementasi pemecahan masalah mengenai literasi informasi yang identifikasi kemarin. Nah, ini tuh kita udah memecahkan masalah kalian dan mengelompokkan masalah kalian itu pemecahan masalah gimana. Nah, ini kan kemarin kita menggunakan juga pengumpulan sampel data itu pakai wawancara sama observasi. Wawancara itu kan kita kemarin itu melakukan wawancara dengan mempertanyakan pertanyaan kepada kalian, kalian jawab satu-satu kan. Jadi itu fungsinya untuk mengidentifikasi permasalahan kebutuhan informasi kalian. Terus yang observasi itu melakukan sesi pengamatan secara langsung pada para responden mengenai cara atau proses mereka dalam menemukan informasi. Yang observasi yang kemarin harus teman-teman minta kalian semua bahwa itu yang research kata kunci itu, nah itu tuh yang langsung observasi. Terus untuk masalah untuk kalian yang pertama mengenai menggunakan ChatGPT buat mencari informasi kan. Yang kedua, nah bagi sempat dan karena itu harus kita dulu cara membacanya harus kita dulu. Karena orang itu kalau misalnya dicari di situ biasanya buat kayak gini. Kalau misalnya sekali sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Perpustakaan Digital Offering B mau mengimplementasikan hasil permasalahan mahasiswa baru D4 Manajemen Pemasaran yang berjumlah 4 orang. Di sini
Kami akan menjelaskan tentang literasi informasi. Apa itu literasi? Literasi adalah istilah umum yang merujuk kepada seperangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca bentuk yang penting bagi dirinya dan mempunyai kegunaan sebagai dasar dalam peraturan tulisannya dapat dirasakan akibatnya secara langsung saat diduga atau secara tidak langsung pada saat berita. Nah, literasi informasi sendiri yaitu seperangkat kemampuan yang dibutuhkan seseorang untuk mengenali saat informasi dibutuhkan dan kemampuan untuk mendapatkan evaluasi dan menggunakan informasi tersebut secara efektif. Ada 8 model literasi informasi yaitu Package Knowledge, Colorado, Video, Empoli, Age, Basics, Function Base, dan KCCM dan User Skills. Di sini kita menggunakan sensitivitas untuk memetakan masalah tersebut. Oke, di sini sebenarnya kita sudah mengumpulkan sampel data. Yang pertama kita wawancara itu siswa mahasiswa yang secara langsung dengan 4 mahasiswa baru 4 mahasiswa berpeserta. Yang kedua dari observasi, melakukan satu pengamatan secara langsung dari para responden mengenai cara atau proses supaya mereka menemukan informasi. Masalah pendidikan informasi yang mereka butuhkan salah satunya itu menggunakan ChatGPT. Terus yang kedua masuk jurnal silat gratis yang kedua proses pencarian informasi dengan tempat juga informasi. Kemudian yang kita gunakan untuk memecahkan masalah mereka, jadi kita menggunakan model literasi informasi bersama class. Bersama class ini merupakan model literasi informasi yang dikembangkan oleh Standing Conference of National Academic Institute untuk menjalankan kemampuan yang dibutuhkan seseorang dalam menemukan informasi dan menjalankan informasi secara efektif. Untuk selanjutnya masalah informasi, pada kuliah kita mengetahui beberapa tahap yang kita lalui tahap. Nah, di sini aku mau jelasin mengenai strategi penulisan biologi. Yang pertama itu strategi biologi ada and or sama not. Ini yang pertama and itu strategi penulisan yang digunakan apabila ingin mencari sumber informasi yang mengandung 2 kata terlebih sekaligus. Terus yang kedua itu strategi penulisan or atau digunakan apabila ingin mencari sumber informasi yang mengandung salah satu dari istilah-istilah yang diperlukan dapat digunakan sinonim, kata-kata yang berhubungan atau istilah yang luas. Terus yang ketiga itu strategi penulisan menggunakan not. Itu digunakan apabila ingin menemukan sumber informasi yang mengandung suatu kata tapi tidak mengandung kata lainnya. Biasanya not untuk membatasi cakupan suatu istilah atau menghindari tercampurnya istilah yang sama digunakan pada yang lain. Nah, di sini ada gambar mengenai strategi penulisan and or sama not. Nah, ini tuh misal kayak informasi. Di sini tuh n-nya itu informasinya. Nah, kalau misalkan kita pakai n itu informasi harus mencakup dua-duanya, nggak boleh salah satunya gitu. Terus or itu juga harus mencakup dua-duanya. Salah satunya juga boleh ini or salah satunya itu terpenuhi atau salah satunya juga terpenuhi atau terpenuhi itu boleh di or. Terus yang not itu salah satunya yang terpenuhi atau yang apa yang ini atau yang ini. Nah, di sini aku mempraktikkan cara menggunakan strategi penulisan logiknya. Di sini aku mau ngetikin kata kunci manajemen pemasaran. Itu aku yang pertama tuh aku mau pakai yang n. Ini aku mau ngetikin manajemen dulu. Manajemen n pemasaran. Biasanya terus aku mau gunain yang kedua itu or management or pemasaran. Terus aku mau gunain yang ketiga itu not. Nah, di sini bisa dilihat dari hasil yang pertama itu yang menggunakan n itu hasilnya itu sekitar segini, ada 33 juta. Ini yang n, kita menggunakan yang n. Terus yang kalau misalkan kita menggunakan yang or itu kita mendapatkan hasil 231 juta. Terus kalau kita memakai not kita hasilnya segini, 14.500.000 kayak gitu. Jadi bisa disimpulkan di sini kalau misalkan menggunakan strategi penelusuran or itu hasil penelusurannya itu lebih bagus dan lebih banyak. Terus hasil penelusuran yang lebih banyak itu kita memakai n. Terus hasil penelusuran yang ketiga itu yang lebih banyak itu kita pakainya yang not. Nah, ini tuh kenapa kok n sama or itu tuh hasilnya lebih banyak, karena fungsi dari n sama or itu untuk memperluas hasil penelusuran kata kuncinya. Terus untuk yang not itu untuk mempersempit hasil penelusuran kata kuncinya gitu. Jadi dipersempit lagi cakupannya gitu. Terus untuk bab yang selanjutnya itu menggunakan Turnitin. Nah, Turnitin ini seperti yang kita sering tahu, Turnitin itu merupakan sebuah website yang berfungsi untuk mendeteksi tingkat plagiarisme suatu karya yang dibuat oleh seseorang. Dengan menggunakan Turnitin, seseorang dapat mengetahui apakah karya yang mereka hasilkan murni atau terkena plagiarisme dari orang lain. Nah, kita bukanya di sini ketika Turnitin, tapi di sini catatan Turnitin itu biasanya dibayar gitu. Jadi Turnitin itu nggak bisa diakses secara gratis, harus ada perbayarnya terlebih dahulu gitu. Tapi hasil deteksi dari Turnitin itu biasanya lebih akurat karena di sini kita tuh dikasih tahu seberapa persen karya kita kena plagiarisme. Seperti ini tampilan nanti Turnitinnya. Misalkan mau mengakses cara mengecek plagiarisme, kita tinggal buka salah satu node repositorinya di open, terus itu upload karyanya di sini. Nah, sekali ini contohnya ini mengantar infus, ini contohnya di sini. Nah, di sini itu tuh ada hasilnya nanti. Hasilnya tuh kayak gini. Nah, ini kayak gini tuh. Hasil presentasinya tuh seperti ini nanti. Kayak gini. Nah, ini presentasi tingkat plagiarisme suatu karya kalau misalkan dicek dari Turnitin. Dan di Turnitin ini ada fitur di mana kalau misalkan kita mengecek plagiarisme itu juga dikasih tahu plagiarisme terbanyak itu berada di sumber referensi mana yang seperti ini. Jadi contohnya 30% itu kita kena plagiarisme 30% itu dari sumber www.webtugas.com. Terus ini 5% dari ilmu perpin blogspot.com kayak gitu kan, terus kayak gitu ya.